Oke, selamat malam semua. Hari ini kita akan belajar tentang bahan kajian baru, yaitu fasilitas yang ada di TPA. Sebenarnya ini sudah banyak disinggung sebelumnya, fasilitas di TPA itu. Jadi nanti tolong dimaklumi kalau misalnya memang sudah eh, pernah tahu gitu ya, karena memang sebelumnya memang sudah pernah dibahas sedikit-sedikit waktu di pertemuan-pertemuan awal tentang fasilitas umum di TPA ya. Jadi fasilitas di TPA ini terbagi menjadi 4 kriteria. Ada yang termasuk dalam fasilitas umum atau dasar ya, yang memang fasilitas umum itu adalah fasilitas yang sering ada di bangunan manapun gitu ya, tidak hanya di TPA. Terus kemudian fasilitas perlindungan lingkungan tentunya yang berkaitan dengan dampak dari TPA ya, makanya harus ada fasilitas ini. Kemudian fasilitas penunjang. Fasilitas penunjang ini untuk membantu proses pengelolaan sampah di TPA tersebut. Kemudian ada fasilitas operasional. Fasilitas operasional ini ada ketika nanti TPA ini beroperasi gitu ya. Oke, jadi kita masuk di fasilitas umum atau fasilitas dasar. Kalau fasilitas umum tentunya kita pasti sering dengar jalan ya kan. Jalan ini sebenarnya kita udah bahas sebelumnya minggu-minggu awal. Ada jalan akses, ada jalan penghubung, ada jalan operasi gitu ya. Nggak apa-apa kita ulas sedikit lagi ya tentang fasilitas-fasilitas yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Nanti pasti kalian juga udah lupa ya, yakin saya pasti ada yang lupa gitu. Jadi nggak apa-apa ini sambil mengingatkan yang sebelum-sebelumnya. Nah, jalan akses ini masih ingat ya jalan aksesnya apa? Jalan akses adalah jalan yang menghubungkan dari dari jalan umum menuju ke pintu TPA gitu ya. Nah, ini kriterianya harus seperti ini, dapat dilalui kendaraan truk sampah dua arah ya, dua arah. Terus lebar jalan minimal 8 meter. Kemiringan permukaan jalan 2 sampai 3% ke arah saluran drainase. Jadi harus miring ke arah drainase supaya limpasan airnya bisa, kalau air hujan datang gitu ya, nggak akan terjadi genangan di jalannya itu, sehingga dibuat miring supaya limpasan air hujannya masuk ke dalam saluran drainase. Nah, terus lebar ini, terus ketentuan-ketentuan ini kita dapatnya dari Ditjen Bina Marga ya, peraturannya. Nanti kalian bisa googling sendiri, pasti ketemu juga. Nah, beban perlintasannya itu harus yang kuat dengan tekanannya 10 ton. Jadi harus bisa menampung beban di atasnya, jalannya itu ya, bisa menampung kendaraan atau apapun yang di atasnya itu 10 ton beratnya. Terus kecepatan kendaraan ya itu harus diatur juga, kecepatannya nggak boleh lebih dari 30 km per jam. Oke ya. Untuk jalan operasi, di sini kalau misalnya kemarin di pertemuan awal itu kan kita membedakan jalan operasi dengan jalan penghubung ya kan. Nah, kalau di sini di digabungkan tuh jalan operasi sama jalan penghubung. Ini termasuk jalan operasi jadi satu ya. Nggak apa-apa. Yang penting kalian tahu mana jalan penghubung, mana jalan operasi. Terus penamaannya juga kadang beda-beda tuh. Kadang sumber ini ngomongnya jalannya ini, tapi sumber ini ngomongnya jalannya ini gitu ya, beda penamaan aja. Tapi sebenarnya yang penting kalian tahu fungsinya. Fungsi dari harus adanya jalan operasi atau harus adanya jalan penghubung. Nah, mulai jalan operasi ini gunanya untuk yang pertama untuk penimbunan sampah, dan ini sifatnya dia temporer. Jadi bisa ditimbun gitu ya. Kemarin udah ditunjukkan, misalnya ini area penimbunan. Nah, di sini nih ada jalan ya kan masuk. Nah, ini nanti jalan ini
yang akan dilakukan truknya itu akan melakukan bongkar sampah di sini ya. Nah, nanti oleh alat berat ya, oleh alat beratnya dia akan didorong, diratakan ya, diratakan gitu ya. Misalnya area yang udah ditimbun tuh area yang paling ujung dulu. Nah, di bawah tuh nanti sampah ininya ya, sampahnya ya. Tapi biasanya enggak sih, biasanya dia pasti lakukannya di sini dulu. Perataannya itu pasti biasanya deket sama ini dulu sih. Saya tadi salah ya. Jadi harusnya dia melakukan bongkar itu di sini. Truknya di sini. Nanti sama bulldosernya misalnya ya, alat beratnya bulldozer itu diratakan di area sini dulu. Nah, nanti merambat tuh misalnya di sini habis itu ya, terus di sini sel-selnya itu. Nggak mungkin langsung di sini ya bawanya si bulldozernya itu. Soalnya nanti kan bukan truk ya, ininya hancur, kerikil-kerikilnya ya, kerikil-kerikilnya. Kecuali kalau udah ada sampah di atasnya itu kan jadinya nggak langsung kena sama alat beratnya ya, nggak langsung kena sama bulldozernya. Tapi ketumpuk sampah dulu. Jadi yang bergesekan tuh sampah dengan bulldozernya, bukan kerikil pondasi bawahnya itu dengan kerikil saluran pengumpul lindi ya. Itu kan di bawah, paling bawah yang paling deket sama sampah itu kan kerikil. Nah, itu kalau kerikilnya yang bergesekan sama si alat beratnya ya enggak ya, harusnya sampah dulu ya. Oke, terus jalan operasi mengelilingi TPA. Nah, ini yang ini nih maksudnya ya. Jalan di sekitar ini. Nah, kalau jalan penghubung yang menghubungkan antar fasilitas. Jadi ini TPA dihubungkan dengan, misal di sini ada area composting gitu ya, terus nanti jalan depan lagi ada area pos jaga gitu. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya ini ada bangunan penunjang. Nah, bangunan penunjang ini contohnya apa aja? Contohnya ini untuk kegiatan administrasi. Administrasi itu berarti pencatatan sampah masuk gitu ya. Kalau sampahnya kecil, TPA-nya itu TPA skalanya skala kota kecil gitu ya, bukan metropolitan, maka membutuhkan kantor petugas untuk pencatatan, misalnya kayak gitu. Nah, berapa luas-luasnya itu? Luas-luasnya. Nah, ini ada ya pencatatan sampah. Terus apalagi nih? Tampilan rencana. Nah, ini tempat cuci kendaraan. Terus kamar mandi atau WC, gudang, bengkel, dan alat pemadam kebakaran. Dan ini tuh nanti luasannya tergantung dari lahan yang disediakan. Lahan yang disediakan itu kan misal dari total keseluruhan lahan itu kan 100% ya kan. Nah, untuk area penimbunan itu kan kurang lebih 70%. Nah, 30%-nya itu yang dibagi-bagi fasilitas-fasilitas yang ada itu gitu. Selanjutnya untuk fasilitas drainase. Fasilitas drainase di sini berfungsi untuk tentunya mengalirkan air hujan ya. Beda dengan air lindi. Kalau air lindi itu yang ada di bawah timbulan sampah. Kalau drainase ini yang ada di sekelilingnya zona tadi ya. Nah, apa aja nih wilayah-wilayah atau tempat-tempat yang harus dilayani dengan drainase. Nah, ini ada nih. Drainase permanen ini akan dibuat di sisi jalan utama
ya. Berarti di sisi jalan utama itu di kanan kirinya jalan ya. Terus di sekeliling timbunan. Nah, tadi timbunan ya, misalnya kayak gini lingkaran, jadi dia ada di sisi di sekelilingnya. Terus daerah sekitar kantor, misalnya bangunan biasanya kan ada atap gitu ya. Nah, itu di sekeliling apa? Jadi kalau hujan turun ya dari atap itu larinya ke si drainasenya itu. Terus gudang, bengkel, tempat cuci dan lain-lain ya kalau misalnya memang ada. Terus daerah drainase kalau yang tadi di fasilitas bangunan tadi ya, itu drainase permanen. Tapi kalau misalnya di mana nih? Di tumpukan sampahnya. Nah, gimana tuh kalau misalnya ditumpukan sampah? Kan kalau ditumpukan sampah itu ya, misalnya ini kalau ini tuh dibuat secara lokal pada zona yang akan dioperasikan. Kadang itu kan sampah itu yang udah tertimbun. Nah, ini kan dilapisi oleh tanah penutup harian, ya kan? Kalau sanitary landfill. Nah, tanah penutup harian itu harus dibuat drainase sementaranya. Biasanya misalnya digali sedikit ya, digali sedikit supaya dia jatuh ke sekeliling drainase sekelilingnya ini gitu. Nah, ini sifatnya sementara karena ketika nanti sampah datang lagi itu akan ditimbun lagi di atasnya. Gitu ya. Nah, terus bagaimana cara menghitung kebutuhan drainasenya, berapa dimensinya, berapa ukuran ya ukuran dimensinya ya. Nah, ukuran dimensinya kalian bisa hitung dari debit. Debit drainasenya berapa? Debit drainase itu kan dihitung dari curah hujan juga, ya kan? Maksudnya itu debit aliran air hujan ke drainase ya ini. Kita masih menghitung debit aliran air hujannya ke drainase. Nah, caranya gimana? Kita bisa pakai rumus ini. Dulu kalian pasti udah hafal dari mata kuliah S-drain, saluran drainase. Di sana kan ada rumus debit air hujan sama dengan koefisien ini kali CIA. CIA itu apa? C-nya angka pengaliran, koefisien ini koefisien pengaliran. Nah, ini besarnya tergantung dari kekasaran tanah ya. Semakin dia kasar, maka koefisiennya semakin kecil. Contohnya gini, ada lahan yang dia itu nggak ada pohon sama lahan yang ada pohon. Yang ada pohon tentunya kan menjadi kasar. Menjadi kasar tuh maksudnya itu dia tanahnya itu banyak hambatannya gitu loh ya kan. Banyak hambatan, nah sehingga kasar ya, ibaratnya gitu. Nah, ini koefisien pengalirannya itu akan semakin kecil ya kan, koefisien pengalirannya akan semakin kecil. Beda kalau dia itu licin, gundul tanahnya. Nah, dia akan semakin gitu, semakin pengalirannya itu akan semakin cepat gitu ya. Paham ya? Nah, terus I-nya ini adalah intensitas hujan maksimum. Intensitas hujan berarti kita taunya dari mana? Dari data sekunder. Kita bisa cari data sekunder di BMKG kah, di manakah ya? Yang dia punya data pantauan air hujan ya dari tahun ke tahun. Kita bisa cari di ini dinas-dinas terkaitnya. Terus A-nya apa? A-nya adalah luas daerah aliran. Nah, luas daerah aliran ini maksudnya ya luas lahan TPA-nya itu gitu. Luas lahan TPA itu beda-beda juga ya. Nah, kita kelompok-kelompokin kan biasanya nanti ini area untuk timbulan itu koefisiennya sekian, nanti area untuk bangunan fasilitas bangunan itu koefisiennya jadi sekian gitu ya.
perhitungannya harusnya kalian sudah belajar di saluran drainase mata kuliah saluran drainase itu. Jadi nanti diketahui beda-beda tuh dari misalnya pertama kali masuk TPA itu kan pos jaga. Nah, pos jaga itu nanti bisa-bisa saluran drainasenya itu kecil aja, ya kecil. Karena kenapa kecil? Maksudnya ini kecil tuh dimensinya ya, dimensi penampang drainasenya nanti pasti dapatnya kecil. Soalnya kan dari lahan awalnya dia jadi berubah menjadi pos jaga, dan pos jaga ini kan luasannya kecil, ya kan? Luasannya kecil sehingga yang berubah itu dari koefisien lahan awal itu kan biasanya mungkin lahan berpasir gitu ya. Terus tiba-tiba lahan berpasir ini bukan lahan berpasir juga ya, pasti ada tanamannya. Biasanya itu lahan TPA itu kan, kalau yang saya contohkan kemarin dari kelapa sawit ya, lahannya ini awalnya kelapa sawit. Misalnya lahan untuk kelapa sawit itu mempunyai koefisien berapa, koefisien pengalirannya C-nya ini berapa. Berarti kan kalau lahan yang ada ijo-ijonya itu kan koefisien pengalirannya itu pasti lebih kecil dong dari koefisien pengaliran yang udah dibangun dengan pos jaga gitu ya. Nah, jadi kan kalau koefisiennya berubah, maka pasti debit limpasan air hujannya itu berubah juga, ya kan? Nah, berarti yang menjadi penentu itu apa? Yang menjadi penentu adalah selisih dari koefisien awal ya dengan koefisien akhir gitu. Pasti lebih tinggi debit limpasan air hujannya itu pasti lebih tinggi yang akhir karena dia udah dibangun, ya kan? Bisa difahami nggak ya kira-kira? Jadi kalau udah dibangun bangunan, pasti kan limpasan air hujan yang mengalir itu kan pasti lebih besar, lebih cepat banjir ya. Ibaratnya lahan yang udah dikasih bangunan itu kan pasti resapan air hujannya berkurang. Jadi yang yang melimpas ya, yang menjadi limpasan tuh berarti kayak misalnya ini jalan. Nah, biasanya kalau misalnya itu kan belum ada bangunan itu kan meresap, ini misalnya lahan kosong ya, lahan kosong gitu ya. Kalau ada air hujan dia biasanya meresap. Nah, kalau udah ada bangunan ini dia tergelincir ya, itu namanya limpasan. Nah, gitu. Jadi debit limpasan air hujan setelah dibangun itu akan lebih besar daripada debit limpasan yang sebelum dibangun. Itu. Nah, setelah kalian tahu debit, kalian bisa menghitung berapa drainase yang dibutuhkan, ya kan? Luas penampang drainase yang dibutuhkan. Caranya gimana? Caranya bisa menggunakan rumus yang ini ya. Jadi kalian kan udah tahu nih debitnya. Nah, terus kita mau cari apa? Mau cari A-nya kan. Sedangkan A itu tergantung dari penampang drainasenya. Apakah penampang drainase berbentuk lingkaran, ya kan? Apakah penampang drainase berbentuk persegi, ya, atau bisa jadi juga trapesium, ya. Nah, luas penampang itu tergantung dari bentuk salurannya nanti mau didesain seperti apa. R-nya, oke, dari 1/N. N adalah konstanta. Konstanta ini tergantung dari kekasaran saluran. Nah, ini kira-kira itu sekitar 0,5 sampai 0,6 kalau dia
kalau drainase itu kan biasanya dari cor-coran ya, cor-coran itu kayak semen ya kan, kayak di apa kan ya itu ya, kalian tahu di beton ya, kayak di beton gitu kan, itu sekitar 0,5 sampai 0,6 kekasarannya. Oke, terus A-nya tadi udah tahu tergantung dari bentuknya, mau dibikin trapesium atau mau dibikin lingkaran atau mau persegi ya kan. Lanjutnya jari-jari hidrolis. Jari-jari hidrolis masih ingat ya di mekanika fluida, saluran terbuka. Waktu itu sama Pak Tama, harusnya masih ingat jari-jari hidrolis ini. Jari-jari hidrolis itu eh, yang terkena oleh air ya. Jadi luas dari luas penampang itu mana yang terkena oleh airnya. Nah, terus kemiringan salurannya ya, kemiringan saluran drainasenya. Kemiringan saluran drainase ini maksudnya kan kalau kita mau bikin saluran itu kan pasti dilihat tuh gravitasinya ya kan. Jadi harus dibuat agak miring. Nah, ini kemiringannya berapa? Itu harus ditentukan ya. Terus mungkin kita akan belajar lagi tentang R, mengulang dari yang mekanika fluida. Nah, kalau kalian punya bentuk saluran yang beda-beda kayak gini ya, tentunya area penampangnya itu juga beda. Terus R-nya itu juga beda. Ini yang dibutuhkan tadi apa aja ya? R dan A ya. Oke, R dan A. A itu luas penampang. Luas penampang kalau persegi panjang ya berarti panjang kali lebar ya. Kalau panjangnya B, lebarnya Y, maka B kali Y. Terus kalau trapesium, jumlah sisi sejajar atau kayak gini ya. Ini udah dirumuskan di, saya tidak perlu menjelaskan bagaimana cara mendapatkan ini. Yang penting ini sudah ditemukan oleh para pendahulu kalau mau mencari luas area penampang trapesium, rumusnya seperti ini. Nanti saat melakukan perancangan desain, kalian bisa mencoba-coba gitu ya, X-nya mau dibuat berapa. X ini itu semakin dia panjang, kemiringannya itu akan semakin landai, tapi semakin dia kecil, kemiringannya ini semakin lancip begini ya. Kalau ke sini semakin dia panjang, maka si penampangnya itu akan semakin landai. Contohnya gini, kita panjangkan ini sampai sini, maka dia akan menjadi seperti ini gitu kan. Tapi kalau dia pendek, maka dia semakin lancip gitu ya, nggak tumpul. Nah, tergantung kalian nanti mendesainnya seperti apa gitu. Oke, terus untuk lingkaran, dia rumusnya seperti ini. Nggak usah diturunkan ya. Kemudian perimeter ini keliling penampang basah. Jadi keliling penampang basah itu misalnya kayak gini ya. Salurannya itu misalnya ini airnya segini lah, airnya segini. Aduh, jelek. Misalnya segini, airnya tuh nggak full gitu ya, nggak full. Nah, maka keliling penampang basahnya ya, keliling penampang basahnya itu ini tambah ini tambah ini. Yang ini nggak usah ditambah, yang atas. Yang atas ini nggak usah ditambah karena dia nggak basah, dia nggak kena sama air. Nah, kalau yang yang ini berarti yang mana keliling basahnya? Ini tambah ini tambah ini. Nah, ketika dirumuskan, karena ini kan kita nggak tahu nih, ini berarti kalau nyari ini berarti gimana caranya? Caranya ya ini pakai rumus Pitagoras.
Ya, rumus Pythagoras kan kalau mencari panjang sisi miring kan y kuadrat, akar y kuadrat plus akar x kuadrat, ya kan? Nah, ini ketika ini adalah turunan rumus dari yang tadi saya bilang. Y kalau 2 ini kan karena ini sisi penampangnya ada 2, makanya dikali 2. Nah, Y ini sebenarnya masuk ke sini jadi Y kuadrat, ya kan? Jadi rumus Pythagoras yang saya maksud tadi gitu untuk mencari ininya kan keliling basahnya itu rumusnya adalah ini tambah ini atau ini B ini ya B tambah 2 kali sisi yang ini 2 kali. Oke. Kalau circle kayak gini setengah ini adalah apa ya, sudut ya ini tuh. Ini sudut. Nanti saya kasih contoh lah yang lingkaran ini. Nah, terus habis itu R itu yang dibutuhkan kan ini sama ini. Karena ini kenapa dibutuhkan? Karena R itu rumusnya dari A per P. BY per B plus 2Y ya kan P. Ini juga sama, ini juga sama. Ini per ini. Terus saya kasih contoh soal aja lah ya, supaya kalian lebih bisa membayangkan. Jadi di sini tadi kan kita udah tahu nih debitnya ya kan, dari perhitungan debit pengaliran air limpasannya. Misalnya debitnya diketahui 3. Nah, sebelum kita oke 3 diketahui Q-nya sama dengan 3. Kita tulis Q sama dengan debit pengalirannya 3 meter per kubik per sekon ya satuannya. Nah, terus kita mau mendesain salurannya itu lingkaran. Nah, kalau saluran lingkaran itu kan dia biasanya itu tidak, kalau saluran lingkaran ini kan punya sudut itu totalnya 360 derajat ya kan. Nah, 360 derajat ini kalau dia airnya itu penuh gitu ya, full. Tapi kan kita kalau mendesain saluran drainase itu enggak full, pasti ada sisa di atasnya, enggak full ya. Jangan full kalau saluran drainase, jangan full, harus dilebihkan. Nah, kita desain lah kayak gini. Nah, kita buat garis bantu ya di sini. Nah, ini kalau kita ketahui ini kan sudut kalau garis lurus tuh sudutnya tuh 180 ya kan. Kalau ini kan 180. Nah, tadi kalau berarti yang atas ini kan juga 180 kalau 360 derajat ya kan. Ini 180. Tapi ini saya bagi menjadi 4. 1 2 3 4. Jadi ini ada 4 bagian. 1 2 3 4. Jadi sudut 180 ini kita bagi juga menjadi 4. Berapa berarti? 180 bagi 4. 45 ya. Jadi per sudut ini. Per sudut ini 45. Nah, coba deh lihat lagi, kita buat biar semakin jelas. Tadi kan kayak gini bentuknya ya. Nah, ini kalau berarti kan yang ini itu tidak terisi, ya kan? Yang terisi itu yang ini sama yang ini. Yang ini sama yang ini. Jadi cuman 2, enggak 4.
Ini enggak ya, yang ini enggak, yang ini enggak. Yang terisi kan cuman sampai sini. Ini kan kosong kan, kosong. Ini kosong juga. Yang terisi air berarti cuma 245 derajat sama 45 derajat. Oke, 45 tambah 45 berapa? 90. 90 ditambah dengan 180. Berarti berapa? 270 ya kan? 270 itulah kurang lebih ya 200 yang menjadi dasar ini 200 contoh soal ini ya. Contoh soal ini 286 ini dapatnya kurang lebih kayak gitu caranya. Nah, tergantung kalian mau mendesainnya nanti seperti apa gitu. Nah, udah kan 286 tadi udah tahu ya ketemunya dari mana. Nah, terus jadi yang busur ADC ini untuk mencari ini loh, untuk mencari P-nya. Luas penampang basah. Luas penampang basah yang mana? Luas penampang basah ya berarti yang ini, ya kan? Ya, luas penampang basah itu yang ini, yang saya coret-coret tebel ini ya. Kok luas penampang basah sih? Keliling penampang basah ya, keliling penampang basah. Tadi keliling penampang basah itu kan P, ya kan? P sama dengan setengah PD, ya kan? Nah, ini P sama dengan setengah PD ini berlaku kalau misalnya memang dia itu yang kena itu setengah, ya. Ya, kayak gini, setengah. Tapi kalau ini di contoh soalnya dia agak ke atas, maka kita harus mengukur tuh, bukan setengah, tapi berapa perbandingannya dari busur ini sama busur total. Kalau ini kan tadi berarti kalau busur yang sebelah ini kan ini 180 per 360. Nah, kalau ini kan beda cerita. Ini tadi perhitungannya kayak gini ya. Dapatnya sekitar 270 atau kalau di contoh soal diketahui 286. Oke. 286 dibagi 360 berarti ya. Nah, ini ketemu 2, jadi pi kali D kali 286 bagi 360, ini kan seper berapa gitu ya, 1 per berapa gitu kalau disederhanakan. Tinggal dibagi aja 286 bagi 360 kali pi, 3,14 pi-nya ya. Jadi ketemunya 2,498 D. Ini adalah P. P adalah keliling penampang basah. Nah, kita masukkan di sini P-nya untuk mencari R. Kan rumusnya tadi Q sama dengan A kali 1 per N kali R pangkat ini kali S pangkat ini ya. Di sini diasumsikan semua, S-nya diasumsikan. Nah, oke, satu-satu ya, R, nyari R. R berarti kita harus nyari A-nya juga. A-nya itu tadi rumusnya apa? A tadi itu kan rumusnya ini, ya kan? Kalau untuk lingkaran seperdelapan sudut min sin sudut D kuadrat. Kita coba ya, ini dikerjakan 1/8. Sudutnya kan dia pakai 286. Coba kalian nanti hitung ya, bantu saya. 286 min ini dalam kurung sin 286 terus D kuadrat, nggak usah dirubah karena dicari D-nya. Berapa nih ketemunya? Apakah ketemunya 0,744 ini ya? Nah, kalian cek ya.
Jadi nanti kalian ngerjainnya ini, kalian cari dulu 286 derajat itu berapa, terus dikurangi sama sin 286. Sin 286 itu kan min 1,1 sekian gitu ya. Nah, 286 derajat itu misalnya berapa, 4,96, 4 komaan gitu ya misalnya. Nah, 4,9 terus ini min 1,1, ini kan jadi plus 4,9 plus 1,1. Nah, berapa tuh? Berarti 6 ya. Ini 1/8 kali 6 ya, kalau ini ditambahkan, kali D kuadrat. Berarti kan 6 bagi 8 kali D kuadrat. 6 bagi 8 berapa? 0,75. Nah, kurang lebih kan sama nih, 0,75. Gitu ya caranya ya. Berarti kan ketemu nih, tinggal tadi A-nya kan ini 0,75 D kuadrat ya, ditulis. Terus P-nya tadi ini 2, sekian D. Nah, di situ kita coret ya, D-nya ini sama D ini 1. Jadi ini bagi ini ketemu 0,298 D. Nah, tinggal masukin tuh R-nya ke rumus ini. N-nya ini N apa? N ini N koefisien kekasaran ya. Ini kayaknya ini saya salah kasih contoh. Tapi nggak apa-apa, perhitungannya ini ya kayak sama ya, kayak gini. Ini kayaknya kalau lihat dari koefisien kekasarannya ini tuh dia pipa, bukan beton ya. Beton itu tadi yang kayak contoh itu koefisiennya 0,5 sampai 0,6 ya. Nggak apa-apa lah, ini misalnya segini, kita ketahui nilai N ya, koefisien salurannya. Nah, A-nya kita masukkan, A-nya mana tadi? A ini ya, A. Terus P-nya, kok P-nya? N-nya kita pakai N 0,014. Terus R-nya itu yang ini tadi ya, 2,498 D pangkat 2/3 kali S. Nah, S-nya ini diasumsikan kemiringannya itu 0,0001. Sangat landai ya salurannya. Hampir sejajar berarti ya. Cuman ya tetap harus dibuat miring. Karena biar bisa ngalir ya, gitu. Udah dicari ketemu D-nya sekian, 2,59 meter. Jadi bikin saluran yang kalau misalnya bentuknya mau lingkaran ya, salurannya lingkaran, diameternya itu harus sekian. Nggak boleh kurang dari sekian. Oke, gitu ya. Nah, ini contoh kalau tanpa apa ya ini, tanpa drainase timbulan sampahnya. Jadi di sini kan mengelilingi nanti ya, mengelilingi drainasenya ini mengelilingi timbulan. Dan ini kalau di tiap timbulan ini juga dia ada drainase juga nih. Nih, kecil-kecil nampak nih kan kotak-kotak ini. Nah, nanti ini kan drainasenya ini bentuknya ini persegi ya kan. Nah, kalau persegi nanti gimana caranya? Sama aja gitu. Pokoknya nanti persegi ini dicari salah satunya, entah kedalamannya atau entah
lebarnya gitu ya. Ada satu yang menjadi patokan gitu, kayak tadi yang mau dicari kan D-nya gitu. Kalau ini kan kedalamannya gitu mungkin ya, atau ya kedalamannya lah ya. Karena kalau lebar itu kan menyesuaikan dari luas penampangnya, luas tot lahannya gitu. Dan lebih enak ya kalau persegi ngitungnya, nggak ribet kayak lingkaran tadi rumusnya. Oke, fasilitas umum selanjutnya di sini ada pagar dan papan nama. Pagar ini fungsinya untuk menjaga keamanan TPA ya tentunya. Sebenarnya pagar itu juga bisa pakai pohon-pohon. Cuman kan kalau pohon-pohon itu kan kalau nggak ini ya, nggak tertutup gitu loh dia. Jadi tetap harus dilengkapi sama pagar yang memang untuk keamanan gitu. Kalau pohon-pohon tuh kan orang bisa masuk kan. Cuman memang pohon itu dia bisa berfungsi sebagai barrier, penyangga ya, untuk meminimalisir terjadinya pencemaran udara gitu kan. Nah, cuman kalau untuk keamanan ya bagusnya pagarnya itu ya memang pagar yang tidak bisa orang lain, orang luar masuk gitu, atau apa ya, contohnya itu hewan-hewan masuk gitu, supaya nggak bisa terjadi kayak gitu. Nah, untuk kriterianya, kalau dia tanaman ya, pagarnya itu tanaman, di minimal itu tebalnya itu 5 meter. Maksudnya mungkin gini ya, ketika di sini ada lokasi TPA, maka jarak 5 meter ke luar itu, nah maka jarak penanamannya itu 5 meter gitu. Seperti itu ya, tebal 5 meter. Jadi di sini tuh green barrier nih, penyangga tanaman-tanaman. Nah, tapi tetap nih dilengkapi sama nih pagar kawat anjurannya atau pagar yang lain. Jadi di sini nanti bisa tuh dikawatin gitu. Selanjutnya papan nama. Papan nama ini harus ada juga nih nama TPA, pengelola, jenis sampah, dan waktu kerja yang dipasang di depan pintu masuk TPA. Jadi untuk identitas TPA-nya itu ya dipasang di depan pintu masuk TPA. Dan juga kalau papan nama ini juga sebenarnya bisa juga untuk di dalam lokasi TPA sendiri. Misalnya ini TPA ya, di sini ada IPL, instalasi pengolah lindinya. Nah, nanti di sini dipasang papan nama juga, instalasi pengolah lindi. Nanti di bagian-bagian IPL-nya sendiri kan juga ada anaerobik, ada fakultatif, ada maturasi gitu. Itu juga dipasang juga tuh, ini kolom fakultatif, kolom anaerobik, kolom maturasi gitu. Nah, nanti ini misalnya zona 1 gitu, itu dipasang juga. Terus ada pos jaga, itu ada keterangannya juga. Terus pintu masuk gitu. Terus apa lagi? Garasi alat berat. Nah, itu tiap lokasi harus punya papan nama gitu. Itu kalau lengkap itu juga menambah nilai saat ada audit gitu. Oke, gitu ya. Sekian kuliah hari ini. Untuk minggu depan nanti saya akan bahas fasilitas-fasilitas yang lain. Oke, selamat belajar semua.